Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG selaku Rektor IAIN Pekalongan. Yang terhormat Bapak Ahmad Burhanuddin MA selaku Kepala Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Yang terhormat Kak Silviana selaku Ketua HMJ Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Yang terhormat Kak Maya Nabila selaku narasumber serta peserta webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Acara ini merupakan serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Dema FTIK IAIN Pekalongan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Webinar series ini mengusung tema Promoting Education, Strengthening Culture. Berikut ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, penutup. Sebelumnya, saya akan bacakan tata aturan di Zoom selama webinar ini. 1. Peserta webinar diharapkan datang tepat waktu. 2. Rename nama menjadi peserta _ nama lengkap. 3. Agar webinar kondusif. 5. Peserta yang ingin bertanya akan diberikan kesempatan oleh moderator. 6. Diwajibkan menyalakan kamera saat sesi dokumentasi. 7. Peserta diwajibkan mengisi link Google Form yang akan dikirimkan di tengah-tengah acara sebagai bukti presentasi yang syarat mendapatkan sertifikat. Memasuki agenda berikutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Burhanuddin MA selaku Kepala Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Kepadanya dipersilakan. Baik, silakan Pak Burhan untuk memberikan sambutan.
Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk ya suara saya ya? Sudah, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa rabbina la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati narasumber ya, Kakak atau Mbak Maya Nabila dari saat ini sedang menempuh yang kami banggakan juga teman-teman seluruh segenap panitia webinar pada hari ini yang bertajuk Promoting Education, Strengthening Culture. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini di suasana bulan Ramadan ini kita bisa berkesempatan untuk bertatap muka meskipun hanya secara virtual ya di sini via Zoom. Namun insya Allah tidak akan mengurangi esensi dari acara ini, yaitu untuk sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, sama-sama berbagi wawasan, pengalaman yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad SAW, semoga pula kita mau syafaat dari kiamat amin. Ya, kami di sini selaku ketua jurusan Tadrib Bahasa Inggris, pertama kali mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya yang sudah berkenan untuk menjadi pemateri pada acara hari ini. Insya Allah nanti ilmunya akan sangat bermanfaat ya, silakan adik-adik di sini diberikan motivasi, diberikan inspirasi. Ya jelas insya Allah yakin nanti bahwa ilmu yang diberikan akan sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang ada di sini. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras sehingga acara pada hari ini bisa berjalan ya sampai seperti ini, dan semoga nanti sampai selesai tidak ada halangan ya, sampai acara selesai lancar, pesertanya tertib gitu ya, mengikuti aturan dan pulang atau selesai dengan membawa hasil yang banyak begitu berlimpah. Mungkin itu yang jelas ini dalam rangka suasana Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional, tentunya bahwa kita sebagai sivitas akademika kita harus memiliki kepekaan, kepedulian dan motivasi untuk terus belajar. Ya, kalau bukan kita siapa lagi ya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini adalah saat yang tepat untuk kita belajar terus hingga nantinya kita bisa bermanfaat pada yang lain. Dan saya baca-baca di sini CV-nya sumber ini Mbak Maya Nabila sangat bagus ya. Beliau ini adalah lulusan matematika dari Padang ya, Medan ya. Kemudian ini saat ini sedang menempuh S3 yang termuda. Ini kan sangat inspiratif. Insya Allah nanti teman-teman bisa belajar banyak dari Mbak Maya Nabila ini. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Terima kasih kami dari Yan Pekalongan, khususnya ketika Yan Pekalongan. Terima kasih dan selamat kepada seluruh panitia. Selamat belajar, ya, selamat mencari ilmu dan selamat beribadah. Insya Allah di bulan Ramadan. Jadi niatnya beribadah, insya Allah kita mendapat pahala double ya, dapat dua manfaat, dapat ilmunya dan dapat pahalanya. Amin, Allahumma amin. Begitu ya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat ya. Ulamnya mohon maaf. Saya tutup bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Webinar Hardiknas. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Kak Maya Nabila selaku pembicara pada acara kita siang hari ini, dan yang saya hormati Kepala Jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan, yaitu Bapak Ahmad Burhanuddin MA, dan yang saya banggakan panitia webinar Hari Pendidikan Nasional yang telah membantu mensukseskan jalannya acara siang ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada pembicara, tamu, dan para peserta yang sudah berpartisipasi demi suksesnya acara webinar Hari Pendidikan Nasional ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini, pada bulan yang penuh berkah ini, kita akan melaksanakan kegiatan webinar Hari Pendidikan Nasional dengan tema Promoting Education, Strengthening Culture. Tema tersebut sejalan dengan pentingnya pendidikan dan menguatkan budaya-budaya yang ada dalam negeri kita tercinta ini. Dan diharapkan melalui kultur budaya yang ada bisa membawa pendidikan di negeri ini bisa maju sejalan dengan harapan kita. Selanjutnya, dengan berlangsungnya acara ini, saya harap teman-teman dapat mengambil semua pelajaran baik yang akan disampaikan oleh pemateri acara ini, dan agar acara ini dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar, saya harap teman-teman dapat mengikuti acara ini dengan tenang dan kondusif. Baiklah, tak perlu lama-lama lagi, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang dipandu secara langsung oleh Kak Yunika Maulida selaku moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Kak Yunika terlebih dahulu. Nama lengkap, Yunika Maulida, tempat tanggal lahir, Pekalongan, 19 Juni 2001, alamat Simbang Wetan, Buaran, Pekalongan, Jawa Tengah, nomor HP 0858 920 65710, pekerjaan mahasiswa, riwayat pendidikan, MII Simbang Wetan, SMP Islam Simbang Wetan, SMK Muhammadiyah Bliko, IAIN Pekalongan. Organisasi 1. HMJ Tadris Bahasa Inggris periode 2020, 2. HMJ Tadris Bahasa Inggris periode 2021. Moto hidup, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan sekarang. Akan ada banyak hal lain yang harus kamu lakukan besok. Mari kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Mbak Yunika, dipersilakan. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa, Kak. Sebelumnya kita sapa dulu yuk Kak Mayanya. Halo Kak Maya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Maya. Personal information. Maya Nabila, date of birth 9th May 1999, marital status not married, tall and weight 165 cm and 55 kg, nationality Indonesia, region Islam, hobby reading and watching, sex female, work experience Agustus
until December 2018, lecturer assistant in algebra, linear elementary, and algebra structure, Department of Mathematics, Andalas University. Maret until October 2020, research assistant in combinatorial research group, Department of Mathematics, Institut Teknologi Bandung. October 2020, presenter at International Conference Workshop at DDAX, get proceeding paper as an output. Education, S1 Mathematics, S2 Mathematics, S3 Mathematics. 2021 until now, Institut Teknologi Bandung, Bandung City, West Java, Mathematics Department Combinatory Concentration. 2019 until 2021, Institut Teknologi Bandung, Bandung City, West Java, Mathematics Department Combinatory Concentration. 2015 until 2019, Andalas University, Padang City, West Sumatra, Mathematics Department Combinatory Concentration. 2013 until 2015, Senior High School, Padang City, West Sumatra. 2010 until 2013, Junior High School, Padang, West Sumatra, SMPN 8 Padang. 2009 until 2010, Elementary School, Padang, West Sumatra, SDN 3 Alai, North Padang. 2004 until 2009, Elementary School, Bandung, West Java, SD Neglasari 5, Sadang Serang. Organizing experience, 2019 until 2020, member of Keluarga Mahasiswa Islam Pasca Sarjana Kamil, Institut Teknologi Bandung. 2017 until 2018, member of Koperasi Mahasiswa Kopma, Andalas University, panitia acara Pekanku Kopma. Nah, itu tadi CV dari Kak Maya, sangat luar biasa ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan nama lengkap beserta pertanyaannya di komen ya, di komenan Zoom. Tanpa berlama-lama lagi, sepertinya peserta udah sabar nih ingin mendengarkan diskusi kali ini. Langsung saja ya kepada Kak Maya Nabila, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Apakah sudah terlihat slide-nya? Slide-nya udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan sesuai dengan topik kita, yaitu terkait Promoting Education and Strengthening Culture. Jadi terkait edukasi dan bagaimana penguatan edukasi dan budaya. Selanjutnya, di sini ada beberapa konten yang akan saya bahas. Yang pertama itu pendidikan, terus tips dan trik, tujuan pendidikan, budaya, dan sikap terhadap pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk yang pertama, sebenarnya apa sih itu pendidikan gitu? Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi bisa juga secara otodidak. Jadi pendidikan itu bisa berupa kita menempuh sekolah formal atau non formal, baik itu diajari oleh guru les atau guru sekolah, dosen, ataupun kita belajar secara mandiri via membaca buku atau nonton suatu video gitu. Nah, pendidikan itu juga bisa disebut sebagai usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani ataupun di bagian jasmani. Pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Jadi pada dasarnya guna pendidikan ini dalam nilai positif ya. Jadi kayak yang kita tidak tahu menjadi tahu, kita yang dulu bersikap anak-anak jadi lebih dewasa, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh terkait pendidikan, aku mau ngasih dulu tips dan trik, beberapa tips dan trik. Yang pertama itu tips dan trik belajar. Jadi aku bakal sharing sebenarnya aku belajar itu seperti apa. Yang pertama, membuat vibes atau membangun mood belajar. Aku pribadi
anaknya kalau misalkan emang lagi nggak pengen belajar, jadi nggak belajar. Anaknya kalau misalkan pengen belajar, maka bisa belajar seharian. Jadi aku fokus banget gimana caranya supaya membangun lingkungan yang mendukung atau membuat mood aku tuh pengen untuk belajar. Karena ini sering banget ditanya juga kayak kalau lagi malas belajar gimana? Ya kita harus bisa mencari lingkungan yang tepat supaya kita nyaman belajar atau melakukan sesuatu, mempersiapkan sesuatu sehingga mood atau keinginan kita belajar itu tinggi. Nah, dan ini penting banget untuk belajar mandiri sebelum dan sesudah perkuliahan. Nah, supaya kita bisa memahami materi lebih baik saat kita di kelas, kan nggak mungkin dosen itu menjelaskan secara keseluruhan atau guru itu menjelaskan secara keseluruhan materi. Makanya penting banget untuk kita belajar sebelum kelas dimulai. Seperti yang kita tahu, awal masuk perkuliahan atau awal masuk sekolah, itu pasti udah dikasih rencana pembelajaran studi RPS-nya. Nah, itulah gunanya kita dapat itu tuh ya untuk tahu kita tuh dalam minggu ini pelajarannya apa, dalam minggu depan pelajarannya apa. Sehingga kita bisa belajar terlebih dahulu menjelang kelas dimulai. Nanti pas di kelas jadi lebih ngerti gitu. Lebih ngerti kalau misalkan nggak kosong gitu kan. Jadi awalnya kita nggak kosong aja masuk, sehingga pas nanti masuk kelas kita udah bisa tanya jawab atau bisa langsung menanyakan apa yang tidak kita mengerti. Dan jangan lupa sesudah itu kita harus belajar juga. Kenapa? Ya namanya lancar kaji karena diulang. Jadi emang kita tuh bisa karena sudah terbiasa. Makanya penting banget belajar sebelum dan sesudah kuliah. Terus aku juga termasuk orang yang suka berdiskusi sama teman ataupun dosen. Jadi kalau misalkan nanti ada yang nggak tahu, ada yang nggak ngerti, cobalah untuk berdiskusi bersama teman yang memahami ataupun bersama dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Gitu. Biasanya kalau emang kita bukan sekedar nanya-nanya receh atau nanya-nanya tanpa membaca, bakal dijelasin kok. Nah, kemudian membuat ringkasan materi. Aku termasuk anak yang cukup sering membuat catatan ulang. Jadi kayak setelah mulai saat lagi kuliah bikin catatan acak-acak dulu selama perkuliahan. Habis itu nanti selesai kuliah disalin ulang apa tadi yang di kotretan tadi di catatan yang acak-acak tadi. Terus nanti menjelang ujian dimulai aku bakal buat ringkasan materi lagi. Jadi kayak bisa sampai 2-3 kali aku mengulang mencatat sehingga materi itu lebih lengket atau lebih paling tidak terngiang-ngiang gitu diingatan. Nah, itu kan tadi mereka proses belajar, mengajar, kemudian mencatat ulang. Aku emang suka catat ulang. Dan kalau misalkan sekarang situasinya lagi daring, ya kita bisa merekam gitu. Ya meskipun mungkin nanti memori agak penuh, tapi nggak apa-apa. Jadi direkam aja dulu untuk pertemuan saat ini, nanti sudah selesai dicatat ulang, bisa dihapus gitu kalau takut memori penuh. Bahkan kalaupun tidak daring, aku pribadi suka ngeletak recorder gitu di dekat aku biasa duduk meja paling depan, terus aku nge-record apa yang dosen itu bilang, karena nggak semua yang tertulis atau terpresentasikan itu ada gitu. Jadi makanya ada yang cuma disebut doang, dan itulah kenapa aku recording gitu, nge-record apa yang dijelaskan dosen, sehingga nanti pas mencatat ulang ada hal yang tidak tertulis tapi aku tahu materinya gitu. Nah, penting banget juga untuk membuat jadwal belajar. Dicicil, tidak sistem kebut semalam. Ini nih sering terjadi kayak H-1 ujian gitu, atau H-2 ujian, atau bahkan di hari H ujian baru mau mulai belajar. Padahal kita mempelajari itu aja 1 semester gitu. Masa mau ujian baru belajar cuma sehari sebelumnya atau di hari H gitu. Apalagi kalau misalkan kita tuh anaknya bukan yang tipikal anak jenius ya. Aku pribadi juga bukan anak jenius yang bisa ingat semuanya. Dan butuh waktu untuk mengulang dan mengingat materi. Oleh sebab itu dicicil paling enggak seminggu atau 2 minggu menjelang ujian dimulai, diulang lagi materinya. Yang paling gampang ya belajar setiap hari. Kalau belajar setiap hari, maka mau hari ujian pun esok ya tidak masalah karena kita udah melakukan pengulangan materi setiap hari. Nah, selanjutnya itu adalah tips dan trik untuk konsisten. Mungkin kalau misalkan ada orang yang tahu kalau misalkan aku dilihatnya udah sekolah S3 ya bla 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 gitu, enak ya bla 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 bla, padahal sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah konsisten. Menurut aku pribadi, semua orang emang punya jalannya masing-masing, jadi nggak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi perlu diingat ada konsistensi yang tidak semua orang miliki dalam melakukan sesuatu, entah itu bekerja, entah itu belajar, atau melakukan apapun itu gitu. Nah, ini aku berbagi sedikit tips dan trik untuk konsisten dari aku pribadi.
Yang pertama, aku mempunyai motivasi atau tujuan. Jadi kayak kita harus punya motivasi dan tujuan dalam melakukan sesuatu. Contoh, kenapa orang konsisten untuk memasak setiap hari? Karena dia punya tujuan, aku harus makan setiap hari. Aku harus hemat, nggak boleh beli terus, makanya aku masak. Nah, gitu juga dengan kita. Aku kenapa bisa untuk, kadang ada rasa malas juga, tapi itu tujuan awal, aku sekolah, karena aku ingin bekerja, karena aku emang suka belajar, karena aku emang mencari ilmu, ya udah, oleh sebab itu aku harus konsisten mengerjakan soal, aku konsisten dalam belajar, aku konsisten tidak selalu bermalas-malasan, seperti itu. Jadi kita bisa konsisten kalau kita tahu motivasi dan tujuan kita apa. Yang kedua, penting banget membuat daftar prioritas. Kenapa? Supaya kita tahu hal apa yang pengen kita lakukan terlebih dahulu. Karena takutnya nanti kalang kabut kalau misalkan harusnya kita ngerjain kerjaan buat besok, kita malah ngerjain kerjaan buat bulan depan gitu kan. Jadi malah kalang kabut. Nah, takutnya nanti tugas besok nggak selesai, dan akibatnya karena kita merasa keteteran terus, justru bukannya kita selesai tugas-tugasnya, malah kita jadi semakin malas karena menganggap, aduh nanti juga nggak selesai, aduh nanti juga nggak akan bagus juga nilainya karena berantakan dan semacamnya. Jadi itulah kenapa penting banget buat bikin daftar prioritas supaya tahu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Supaya juga kita tidak terlalu larut bermain. Karena ada juga yang cerita bilang, Kak, aku suka lupa Kak kalau udah main, aku suka males lagi tuh. Nah, makanya kita tuh jangan main dulu, coba untuk belajar dulu. Boleh sih emang kayak tadi membangun vibes atau mood belajar dengan cara makan atau bermain game atau nonton, tapi kalau emang ini bakal bikin kita nanti lalai, lebih baik cari hal lain gitu. Makanya penting banget bikin daftar prioritas tadi. Terus, nah ini, supaya kita bisa betah juga, emang perlu sih waktu istirahat atau refreshing. Maksudnya lebih ke arah, oh kalau aku kan udah belajar nih Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu boleh lah ya aku istirahat, ya boleh. Sabtu Minggu boleh lah aku main, ya boleh gitu, nggak ada larangan. Tapi ya itu tadi, sesuaikan kembali dengan daftar prioritas. Jangan karena kita sudah bermain-main, kita sudah refreshing, akhirnya kita jadi malas. Karena sering kayak gitu, kalau emang benar-benar seharian kita pakai buat main, biasanya buat niat lagi untuk belajar tuh susah, atau buat niat lagi buat bekerja itu jadi nggak enak. Itulah kenapa sering orang mengalami kayak bahagia pas ketemu ikan, tapi ikan ketemu weekday lagi tuh kayak nggak senang ya, karena itu tadi, karena merasa tidak cukup puas dengan waktu bermain atau istirahat yang dimilikinya. Nah, makanya dari daftar prioritas tadi, kita bisa bikin refreshing atau istirahat juga di dalam prioritas tadi. Dan yang paling penting ya emang nggak bikin diri kita lalai dan lupa waktu, karena emang perkara lupa waktu tuh sering jadi alasan kita menunda segala hal, alasan kita tertunda segala hal gitu. Jadi kayak nantilah sejam lagi aku ngerjain tugas, 2 jam lagi deh, masih siang, masih sore, masih malam, taunya udah besok ngumpulin tugas. Nah itu sih, jangan sampai kita lupa diri dan lupa waktu. Nah habis itu penting diingat supaya kita bisa konsisten itu tuh, kita harus tahu kalau apapun pilihan yang kita pilih, itu tuh pasti punya tantangan dan hambatan. Harus tahu. Jadi jangan kayak, kalau jurusan ini lebih gampang daripada ini, kalau misalkan kerjaannya ini lebih enak daripada kerjaan ini, jangan mikir gitu. Apapun kerjaannya, apapun kuliahnya itu pasti susah. Tapi pilihlah pilihan yang kalau nanti ketemu hambatan, kita tuh tetap mau untuk berjuang atau berusaha gitu. Nah, kenapa aku juga milih jurusan ini ya karena aku suka pelajaran ini, dan walaupun aku tahu seandainya nanti akan kesulitan dengan materi-materi baru, aku tetap akan mau bekerja, aku tetap mau berusaha karena ya ini pilihan aku dan aku sudah akan menetapkan hati di sini gitu. Jadi kayak ini sebagai reminder sih, dalam memilih atau melakukan sesuatu, diingat kalau nggak semuanya emang mudah, nggak semuanya berjalan mulus. Tapi lakukanlah hal-hal yang membuat kita senang, dan apapun nanti hambatan atau halangan yang akan datang, maka itu tetap bikin kita tetap pengen berjuang. Karena tadi kita punya motivasi atau tujuan di awal yang ingin kita capai. Dan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar itu tuh ya bagian dari membuat vibes atau mood belajar. Jadi bisa dengan mencari lingkungan yang tenang, atau bisa sambil dengar lagu, atau bisa sambil diskusi sama teman-teman, itu terserah gimana kita pribadi masing-masing, kayak gitu. Sehingga kita bisa fokus. Jadi konsisten ini supaya kita bisa fokus sama apa yang pengen kita capai gitu.
Dan yang terakhir, dalam masa jenuh perlu mengingat kembali tujuan awal. Setiap orang pasti pernah ketemu rasa jenuh, atau rasa malas, atau rasa capek, atau rasa ingin menyerah, tapi ingat lagi aja kenapa kita memulai. Aku pribadi termasuk orang yang kayak, kalau aku nggak pernah merencanakan sesuatu benar-benar matang atau mendetail, kayak aku umur segini harus udah gini, aku semester ini harus udah ini, enggak. Tapi apapun yang aku pilih, apapun yang sudah aku kerjakan saat itu, maka aku harus menyelesaikan saat itu juga gitu. Sehingga kalau misalkan nanti ketemu rasa jenuh atau lagi malas-malasan, diingat lagi kenapa sih awalnya aku mau mulai gitu. Karena kalau emang kita merasa tidak akan mampu menyelesaikannya, lebih baik jangan memulai itu gitu. Karena akan membuang-buang waktu, lebih baik melakukan hal lain yang ingin kita mulai dan pasti kita selesaikan hingga akhir gitu. Masih ada nih. Setiap orang punya cerita dan jalannya masing-masing. Jadi kalau sering banget juga orang tidak bisa fokus atau konsisten karena sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Jadi lebih ke arah fokus aja gitu sama diri kita, upgrading diri kita, memperbaiki diri kita. Gimana caranya supaya diri kita tuh lebih baik. Nggak usah terlalu lihat orang lain, oh orang ini tuh bisa berhasil karena dia tuh punya privilege ini gitu, atau orang ini tuh bisa berhasil karena ada sesuatu yang mendukung dia. Jangan kayak gitu aja. Boleh sih melihat orang lain sebagai perbandingan, maksudnya perbandingan tuh kayak dari diri dia sebelumnya dengan diri dia sekarang sejauh apa. Nah, kita lihat gitu juga ke diri kita, dari diri kita sebelumnya sampai diri kita sekarang itu sejauh apa. Karena kalau kita sibuk melihat cerita atau jalan orang lain, yang ada justru kita nggak akan fokus sama apa yang kita punya dan kerjakan. Itu sih kurang lebih terkait pengalaman aku. Nah, sebenarnya tujuan pendidikan itu sendiri apa sih gitu? Nah, yang pertama, tujuan pendidikan itu jelas untuk meningkatkan kualitas diri. Terus yang kedua, itu tidak mudah dibohongi atau dibodohi, terutama oleh berita hoax. Jadi, meningkatkan kualitas diri itu kemampuan kita berpikir kritis juga meningkat, sehingga kalau ada sesuatu yang disampaikan oleh orang lain atau sesuatu yang kita baca atau dengar, kita bisa berpikir lebih kritis dan bisa mencari tahu kebenarannya gitu, baik secara akal logika ataupun dengan mencari informasi dari tempat lain, sehingga kita nggak gampang banget untuk dibohongi atau dibodohi. Nah, dan kalau kita juga sekolah, itu bisa membuat kita mampu menyelesaikan permasalahan di sekitar, paling nggak untuk diri sendiri. Kayak apa ya, kayak memanajemen waktu, kita belajar juga memanajemen keuangan, atau bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang, sikap sopan santun, itu kita belajar, emang sih nggak semuanya dari pendidikan formal, tapi kan berpendidikan itu tadi, berpendidikan itu tuh maksudnya kan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu bagaimana kita proses belajar atau diajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga ketika kita meningkatkan kualitas diri kita dengan belajar atau dengan pelatihan-pelatihan tertentu, kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang kita temukan di sekitar. Ya, paling nggak, kalaupun nggak bermanfaat untuk orang lain, kita bisa bermanfaat, apa yang sudah kita pelajari itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, dengan ada itu bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jadi kita tuh orang-orang yang berpikiran maju, berpikiran terbuka, yang berinovasi supaya lebih kreatif gitu dalam membangun negeri, dalam bermasyarakat juga gitu. Jadi nggak harus muluk-muluk negara lah gitu konteksnya, tapi di sekitar kita aja. Kayak apa misalnya anak-anak pelajar-pelajar SMA yang bikin tempat belajar bareng-bareng buat anak SMP atau SD gitu. Jadi nggak sebatas kita harus membesarkan suatu daerah atau suatu lokasi gitu. Tapi bisa juga hanya paling nggak untuk daerah sekitar itu bisa membantu seperti itu. Nah, terus dengan kita berpendidikan itu bisa membantu meningkatkan perekonomian individu ataupun masyarakat. Jadi baik untuk diri kita sendiri secara ekonomi ataupun untuk masyarakat ataupun untuk keluarga. Sehingga sama kayak gini, kalau misalkan kita bisa punya rezeki lebih, kita bisa berbagi ke orang sekitar. Itulah yang dimaksud membantu perekonomian masyarakat sekitar. Atau kalau misalkan kita punya suatu bisnis, kita bisa membantu memberi pekerjaan atau rezeki untuk orang lain. Dan kalaupun bukan untuk orang lain, paling nggak untuk diri kita sendiri dulu, kita bisa mampu hidup gitu. Seperti itu. Dan tadi, pendidikan itu supaya tidak mudah dibohongi atau dibodohi ya, supaya kita bisa bedain lagi hal baik dan buruk yang akan dilakukan, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi. Karena sekarang teknologi itu begitu berkembang sangat pesat, dan
kembali lagi tergantung diri kita, mau kita ngambilnya ke arah positif atau ke arah negatif gitu. Karena dengan kemajuan teknologi ini tuh benar-benar bisa membuat kita lebih pintar atau lebih maju secara positif, tapi bisa juga lebih pintar atau bukan lebih pintar, jadi lebih bodoh atau mundur, apa ya, bergantung sama sikap dan tindakan yang kita pilih aja gitu terhadap kemajuan teknologi ini. Ini sih, teknologi maju tapi belum tentu orang yang menggunakannya juga cukup cerdas. Oleh sebab itu penting banget untuk belajar dasar-dasar pendidikan. Dan nah ini juga, sehingga orang tidak mudah emosi dan mampu bersikap cerdas dalam merespon. Jadi kayak apa ya, kayak misalkan ada suatu perdebatan yang kita temukan dalam masyarakat, dalam apa ya, misalnya ada suatu topik, nah supaya nggak cepat mudah tersulut emosi, ya misalnya ada yang bilang, oh kalau misalkan orang-orang dari kampus ini tuh gini loh gitu, terus hanya karena kita dengar berita kayak gitu, terus langsung kita percaya aja, dan karena kita percaya kita ngomongin pula ke orang lain, kita sebarin, terus nanti pas disebarkan ternyata itu salah, lalu orang yang bersangkutan mendengar, lalu timbullah perpecahan atau jadi permasalahan baru, ataupun ternyata kita yang disebut-sebut gitu secara tidak baik, dan karena kita nggak punya kontrol diri yang bagus, langsung aja emosi, justru kita tuh jadi nggak ada bedanya sama orang itu gitu. Itulah kenapa sekolah itu perlu, atau bagaimana mengasah kemampuan kita itu dalam berpikir, supaya itu nggak mudah emosi, supaya dalam bersikap kita bisa lebih cerdas untuk merespon sesuatu. Dan selanjutnya ada budaya. Sebenarnya apa sih arti budaya? Budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, serta diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur, termasuk sistem agama dan politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat, pakaian, karya seni, dan lain-lain. Itu lebih ke arah apa yang sudah ada dahulu, lalu turun-temurunkan antar generasi. Itu yang akan menjadikannya budaya. Dan kemudian kalau kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau misalkan kita sudah menetap dalam suatu tempat yang awalnya itu adalah budaya generasi turun-temurun, lalu ketika sudah sudah melengket atau melekat ke dalam diri kita, itu bisa menjadi bagian dari kebudayaan. Itu sih kurang lebih terkait budaya dan kebudayaan. Nah, selanjutnya gimana sih sikap kita sebaiknya gitu dalam menghadapi kebudayaan dari seseorang yang melatar belakangi pendidikan gitu. Latar belakang pendidikan. Nah, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Yang pertama, jelas kita harus berpikir cerdas sehingga bisa memilih mana hal yang baik, yang sebaiknya disukai atau tidak disukai, sehingga lebih ke arah tidak bersifat ikut-ikutan. Contoh, misal sebenarnya nggak ada larangan juga terhadap kita menyukai suatu teknologi yang berkembang, entah itu game, entah itu suatu budaya orang lain, kayak mau itu budaya barat atau budaya timur dan semacamnya, itu nggak ada yang salah. Tapi kita harus tahu mana yang sesuai dengan moralitas budaya kita sendiri. Jadi jangan sampai karena kita ikut-ikutan orang lain, kita justru meninggalkan kebudayaan kita. Contoh, kalau misalkan di luar negeri, mereka itu biasa untuk memakai pakaian yang terbuka misalnya. Tapi karena kita tahu kan, apalagi kita dasarnya seorang umat muslim, ya sebaiknya untuk tidak ikut-ikutan seperti itu, bukannya berarti kita menghujat atau mengkecam mereka, tapi emang lebih ke arah kita tahu apa yang sebaiknya kita ikuti, kita tahu apa yang sebaiknya kita tidak ikuti. Itulah kenapa tadi di awal dibahas pendidikan dulu. Jadi orang yang berpendidikan, orang yang mengenyam dunia pendidikan, menempuh dunia pendidikan, itu harusnya tahu bagaimana bersikap menghadapi suatu budaya atau perubahan kemajuan teknologi gitu. Nah, biasakan juga untuk mendengarkan terlebih dahulu jika ingin didengar juga. Ini sering terjadi sih, kayak dalam suatu permasalahan tertentu, ada topiknya apa, orang-orang belum juga dengar dia punya alasan apa kenapa dia bersikap seperti itu, langsung dimarahin, atau langsung dikecam, atau langsung dihujat. Padahal kita nggak tahu alasannya apa. Terus dalam suatu musyawarah, orang tuh lebih sering berbicara tanpa mau mendengarkan gitu. Padahal mana tahu ada ide yang lebih baik, mana tahu apa yang kita sampaikan itu tidak tepat gitu. Itulah kenapa
kita tuh harus lebih banyak mendengarkan terlebih dahulu kalau kita ingin didengar. Bisa juga situasinya baca dulu sebelum komentar. Karena ini sering terjadi ya, kayak tanpa kita tahu justru kita tuh menyakiti orang lain, atau tanpa kita tahu justru sebenarnya kita yang salah gitu. Kayak contohnya kayak yang kemarin sampai Microsoft mengeluarkan itu hasil dari survei yang mengatakan kalau penduduk di Indonesia itu tidak memiliki sopan santun yang cukup dalam bersikap di internet. Itu kenapa? Yaitu tadi kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam berpikir dan bersikap. Oleh sebab itu cobalah apa-apa tuh dibaca dulu, apa-apa tuh dengerin dulu, jangan langsung menyampaikan pendapat tanpa tahu latar belakangnya apa gitu. Nah, selain itu boleh banget nyukain budaya luar, tapi penting banget juga untuk mencintai budaya negeri, yaitu dengan menerima dan menghormati. Kalaupun ada yang harus diubah, mungkin bisa diberitahu di mana yang salahnya, di mana yang tidak benar atau tidak baiknya, tapi bukan berarti dikecam lalu memusuhi gitu. Itu sering banget juga kita lihat yang kayak kalau budaya dari negara kita sendiri dikecam atau dikatain hal-hal yang tidak baik, sedangkan kalau dari budaya luar diagung-agungkan gitu. Tanpa kita sadar, justru hal-hal seperti itu yang sering membuat kebudayaan kita atau hal-hal unik yang sebenarnya milik kita justru diambil dan diakui oleh pihak lain. Karena tadi mungkin karena tidak dihormati, maka orang lain merasa ya udah deh, ini mau bagus, padahal kalau mereka nggak mau ngaku ya kita aja deh yang pakai gitu, atau kita aja yang ngecap atau ngeklaim gitu, seperti itu. Jadi penting banget sih kita tuh harus bisa mencintai budaya negeri kita sendiri, walaupun ini tidak menutup kemungkinan kita membutuhkan kemajuan dan perkembangan dari negara lain. Nah, kita juga tidak boleh bersikap apatis terhadap kebudayaan sekitar. Kayak apa ya? Kayak sekarang misalnya semua orang pengen ikut kayak K-pop, misalnya K-pop yang lagi booming. Semua orang ngefans sama mereka, semua orang senang mendengarkan lagu-lagu mereka. Tapi kenapa emang kalau misalkan kita nggak dengerin lagu-lagu dari negeri kita sendiri juga? Atau kenapa juga kalau misalkan kita nggak ngelihat tarian-tarian dari daerah kita juga gitu? Jadi kayak apa ya? Menyeimbangkan lah gitu. Jadi kita tetap menghargai dan bisa tahu budaya luar untuk sebagai pelajaran, tapi bukan berarti kita justru menyisihkan atau meninggalkan budaya kita sendiri, karena setiap negara, setiap tempat itu punya budayanya masing-masing yang menjadi karakter dari tempat tersebut gitu. Jadi coba jangan bersikap terlalu apatis. Nah, gunakanlah ilmu pengetahuan dari pendidikan tadi untuk mengetahui mana budaya yang baik untuk dilestarikan atau harus diubah terlebih dahulu. Ini tuh ya kayak tadi yang sudah disebutin, mungkin nggak semua budaya yang ada itu budaya yang baik. Ya, kalaupun ternyata itu tidak cukup baik setelah dengan seiring berjalannya kemajuan teknologi, seiring dengan semakin pesatnya berkembangnya pendidikan atau ilmu pengetahuan, maka ada hal-hal yang sebaiknya mungkin dirubah dahulu gitu, sebelum disebarkan, sebelum digunakan atau dipakai atau diwacangkan gitu ke daerah sekitar. Ya itulah gunanya tadi itu dari pendidikan yang dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari selama kita bersekolah ataupun selama kita ikut pelatihan. Ya kita harus tahu mana sih yang harusnya kita langsung lestarikan aja, kita langsung sebarkan, kita langsung ajak untuk dikembangkan, atau mana yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Karena sepertinya setelah kita berpikir atau setelah berkembang ilmu pengetahuan, rasanya itu sudah tidak pantas atau tidak benar. Nah, ini aku kasih quotes. Yang pertama itu adalah "The purpose of education is to replace an empty mind with an open one", dari Malcolm Forbes. Jadi beliau mengatakan kalau sebenarnya tujuan pendidikan itu tuh untuk mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang lebih maju, atau mengubah pikiran kita yang awalnya kosong atau tidak tahu menau menjadi lebih terbuka dan jadi tahu apa-apa gitu. Jadi kayak dapat ilmu dari luar atau dapat ilmu dari sekolah atau pelatihan atau apapun itu gitu. Jadi tujuan pendidikan itu bukan untuk menyatakan ke orang lain bodoh atau menyatakan orang lain salah, tapi lebih ke arah pribadi kita supaya lebih terbuka, open minded gitu. Open minded-nya pun bukan berarti membenarkan apa yang salah, tapi lebih ke arah kita bisa berpikir lebih kritis dan mengkritisi sesuatu gitu, bisa mengkritisi sesuatu apakah itu benar atau apakah itu salah, apakah itu sebaiknya kita sampaikan lagi ke orang lain atau cukup sampai di kita, ataupun sebelum kita sampaikan kita ubah dulu menjadi sesuatu yang lebih baik.
Nah, terus ada juga katanya education must be not only a transmission of culture, but also a provider of alternative views of the world and a strengthener of the will to explore them. Jadi gunanya pendidikan itu tuh bukan sekedar suatu transmisi dari budaya, tapi sebagai penyedia untuk kita melihat dunia. Jadi kayak kenapa disebut, ada yang menyebutkan buku itu adalah jendela dunia, karena semakin banyak kita membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat, semakin seolah-olah kita, meskipun kita terkurung dalam suatu perpustakaan, itu tuh bikin kita tuh bisa melihat luar, gitu. Kita tahu, oh info dari negara ini begini, oh info dari negara kita seperti ini. Jadi itulah kenapa membaca itu juga perlu gitu. Dan pendidikan itu sebagai wadah untuk kita melihat dunia, makanya sebagai alternative views of the world, dan sebagai penguat dari rasa ingin tahu kita tadi. Kita tuh pengen lebih explore terkait budaya tadi. Jadi kita pengen mengunjung. Jadi kayak awalnya kita baca, oh suku ini di daerah ini punya ciri khas seperti ini. Nah, kita tahu dari mana? Ya tadi karena kita bersekolah atau karena kita ikut pendidikan atau ikut kelas-kelas terbuka gitu. Kita tahu hal tersebut, dan dari hal itu kita jadi kayak, wah ternyata menarik ya, atau kok bisa ya seperti itu. Nah, akibatnya kita pengen mengeksplor lebih. Itulah kenapa harusnya pendidikan dan budaya itu bisa berjalan beriringan. Nah, yang terakhir, ini quotes yang sering aku pakai untuk pribadi aku sendiri, yaitu do your best and let God do the rest. Ini kenapa aku bilang gini, karena kadang kita berusaha yang terbaik, kita selalu mengusahakan yang terbaik, bekerja keras, tapi kita lupa melibatkan Tuhan di dalamnya, kita lupa melibatkan Allah di dalamnya. Jadi, aku sendiri ngerasain gitu, gimana saat aku berusaha dengan melibatkan Allah atau dengan tidak melibatkan Allah, dan rasanya itu beda, hasilnya pun beda. Maksudnya kalau misalkan kita sudah berusaha dan kita melibatkan Allah, nanti kalaupun gagal, kita tetap ada rasa syukur di dalam diri gitu, nggak marah, nggak emosi, dan nggak mengeluh. Tapi kalau misalkan pun kita berhasil tapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, biasanya tetap aja ngerasa kok aneh ya, kok kurang ya, kok nggak ini ya, jadi nggak berpuas juga gitu. Ya itu sih bagian dari pesan dari aku. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah ucapan ataupun tindakan yang tidak tepat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faya. Oke, baik. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Ini udah ada 2 pertanyaan nih Kak. Langsung saya bacakan ya Kak. Yang pertama dari Dirma Ilmiah dari Prodi Tadris Matematika YN Pekalongan. Bisa sharing juga nggak Kak tentang tips dan trik menempuh pendidikan tinggi dengan waktu yang efektif dan pas berdasar pengalaman Kak Maya yang bisa menempuh pendidikan tinggi di bidang matematika itu apa aja ya Kak? Silakan bisa dijawab Kak Maya. Nah, ini tadi tips dan trik menempuh pendidikan tinggi dalam waktu yang efektif. Itu yang aku sebutkan di awal tadi. Kita harus punya motivasi diri dan harus ingat apa yang sudah kita mulai ya diselesaikan. Nah, maksud aku tuh kayak apa ya? Aku tuh dari awal emang nggak merencanakan, oh aku sekolah harus dalam waktu S1 harus cepet tamat, S2 harus cepet tamat, S3 harus cepet tamat. Oh aku umur segini harus udah pendidikan aku minimal segini. Oh umur segini harus udah kerja. Oh umur segini harus udah ini gitu. Enggak, aku nggak bikin targetan kayak gitu. Tapi aku tahu misalnya tamat aku SD, pasti aku SMP, tamat aku SMP, pasti aku SMA. Nah, dalam prosesnya itu baru tuh aku dapat tambahan baru, kayak waktu aku masuk SMA aku ikut kelas akselerasi kebetulan. Nah, itu tuh karena aku udah ngambil kelas itu, maka aku harus menyesuaikan pola belajar aku yang mungkin anak-anak bisa tidur dari jam misalnya dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi gitu sampai subuh. Nah, kalau aku ya terpaksa aku tidur jam 12 sampai jam 4 karena ada pelajaran yang harus aku kejar, ada tugas yang harus aku selesaikan gitu. Terus kuliah juga gitu. Ini sering jadi keluhan kalau misalkan ada orang-orang yang kayak bilang, aku nggak suka mata kuliah itu, aku nggak suka dosennya, lalu jadi malas-malasan dan justru membuat dia gagal di mata kuliah tersebut. Kalau aku pribadi justru enggak. Semakin aku tidak menyukainya, semakin aku berusaha lebih untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena aku nggak mau ketemu lagi. Aku nggak suka dosen itu, aku nggak suka mata kuliah itu. Ya, aku harus selesaikan, aku harus belajar lebih supaya paling nggak aku memenuhi syarat lulus.
Jadi ketika aku masuk kuliah ya emang aku niatin berapa SKS yang udah aku ambil, maka segitu pula SKS yang udah lulus. Yang jelas aku udah berusaha, aku udah melakukan semua hal, kayak aku belajar setiap hari, habis itu aku mendengarkan dosen yang menjelaskan, aku mengumpulkan tugas, ya seperti itu, sehingga nanti bisa, kalau misalkan dapat hasil bagus, alhamdulillah, dan kalau ternyata tidak, mungkin ada hal lain yang juga. Itulah kenapa tadi juga di akhir disebutkan dalam setiap usaha harus melibatkan Tuhan supaya kita bisa lebih menerima kondisi gitu dari apa yang udah kita usahakan. Dan kalau ditanya hambatannya apa, hambatannya ya paling pada umumnya sih rasa malas yang kadang lagi nggak pengen belajar tapi ada tugas yang numpuk, atau kayak sekarang nih daring tapi saat waktu semester liburan tapi kita nggak bisa liburan juga, kita cuma bisa di rumah doang. Itu tuh jadi kayak tantangan tersendiri dalam pas mau mulai semester baru, karena kadang karena udah kemarin itu udah kuliah aja, pas liburan pun nggak bisa kemana-mana, tahu-tahu udah kuliah lagi, ya mungkin dicari alternatif lain, mungkin dengan ngumpul sama teman-teman dekat aja, atau apapun itu dalam, atau misalkan kita main game dulu atau apa gitu. Itu sih, tapi kalau tantangan-tantangan yang berat banget, ya mungkin kayak penyesuaian materi, karena aku dulu S1 dari UNAN, masuk S2 ke ITB, itu ada beberapa materi yang ternyata tidak diajarkan di kampus aku dulu. Jadi kayak aku harus belajar lebih ekstra dalam penyesuaian. Yang jelas, jangan pernah nyerah. Udah gitu aja. Terima kasih atas jawabannya, Kak Maya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Nurul Cikmah, jurusan PAI, YIN Pekalongan. Permisi, Kak, izin bertanya. Kan tadi dijelaskan beberapa tujuan pendidikan seperti meningkatkan kualitas diri. Nah, namun apabila dilihat dari realitas zaman sekarang yang pembelajarannya melalui daring itu kebanyakan mahasiswa kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran, Kak, di mana ia tidak sepenuhnya paham dengan materi. Ia hanya membaca makalah hanya untuk bertanya agar mendapatkan nilai. Dilihat dari hal tersebut, apakah tujuan pendidikan masih bisa terlaksana atau sesuai ya, Kak? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya relate sekali nih, Kak. Silakan dijawab, Kak Maya. Jadi kalau ditanya, iya sih ya, kadang kerasa kalau misalkan ternyata tujuan dari pendidikan itu sendiri nggak tercapai kalau kita kuliah online dan kita nggak bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau dari aku pribadi tadi, itulah kenapa aku tuh sering diskusi sama teman-teman aku, jadi lebih banyak latihan soal, habis itu berdiskusi, tutorial bersama gitu, dengan mentor-mentor yang bisa dari teman seangkatan, senior, ataupun adik tingkat, yang penting yang menguasai bahan. Dan ini tanpa menuduh pihak manapun, sering juga kalau sekarang online, apalagi kalau ujiannya juga online dan tidak ada pengawasan yang ketat, orang sering justru ujian itu kan sebenarnya itu untuk mengukur kemampuan diri, tapi orang malah nyontek atau kerjasama dan semacamnya, sehingga kemampuan diri kita sendiri tidak lebih terukur gitu sebagaimana mestinya. Makanya kenapa kalau dibilang nggak efektif, ya benar sebenarnya kurang efektif, bukan nggak efektif sepenuhnya sih, tapi kayak kurang efektif. Kenapa aku bilang masih kurang? Berarti ada hal lain yang efektif ya, karena buktinya ada kok dari awal kampus-kampus terbuka yang bisa menjalankan perkuliahan secara online dan memberikan lulusan-lulusan yang baik gitu. Nah, ini kembali ke diri kita. Kita mau sekedar belajar dan memahami makalah untuk bertanya, atau kita mau belajar dan benar-benar memahami makalah itu tuh emang untuk yang akan kita terapkan nanti gitu, bukan sekedar memenuhi kewajiban kita di kelas sebagai murid untuk bertanya atau untuk belajar. Lebih ke arah gimana sih kita tuh bisa mengeksplor diri kita. Ini tuh dukungan dan bantuan juga sih sebenarnya untuk supaya kita lebih maju ke depannya, karena kalau kuliah kita kan cuman apa yang dikasih di kelas, apa yang kita pelajari yang diberikan dosen aja. Tapi kalau saat sekarang online, ini kesempatan kita untuk eksplor diri. Eksplor diri maksudnya seperti apa? Ya nanti kalau kita udah terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya, nggak semuanya bakal diajarin sama atasan atau senior. Jadi lebih ke arah gimana sih cara kita bisa memahami keadaan seperti ini, lalu bisa menyelesaikan tugas yang harusnya seperti ini gitu. Jadi aku pribadi biasanya emang nggak cukup belajar sendiri aja, pasti aku ngajakin teman-teman diskusi, pasti aku juga nanya-nanya ke dosen, mau itu terkait yang hanya sebatas di makalah atau dari apa yang lain udah aku baca. Jadi nggak cukup
satu buku, nggak cukup satu buku yang dosen tuh kasih aja. Coba cari-cari buku lain, makalah lain, atau lihat di internet video-video lain yang membahas hal tersebut, sehingga masih paling tidak secara kalau aplikasinya kita nggak bisa melakukan karena sekarang lagi online, kita udah punya teorinya gitu secara cukup, sehingga nanti saatnya sudah offline kita bisa mengaplikasikan apa pelajari. Jadi kalau saran dari aku emang nggak bisa nyalahin dosen juga karena ini emang keadaannya seperti sekarang. Coba lebih explore diri aja, lebih banyak belajar sendiri, atau diskusi, atau baca-baca materi lain. Lalu kalau ada teori-teori tertentu yang kita nggak tahu, baru kita tanya dosen, dan seandainya nanti punya kesempatan untuk mengaplikasikannya, maka cobalah aplikasikan semua teori yang udah kita pelajari sebelumnya. Ya, semoga aja segera online ini berakhir. Semangat! Oke, ini ada pertanyaan satu lagi dari Faik dari Malang. Mohon izin bertanya Kak, dengan pribadi Kakak yang mampu membentuk konsistensi Kakak dalam belajar, bisa open-minded, disiplin, nggak gampang nyerah, dan lain sebagainya, pastinya ada dong nilai-nilai yang diajarkan dan ditanamkan oleh orang tua Kakak atau dari lingkungan keluarga Kakak. Boleh sharing sedikit Kak? Terima kasih. Silakan Kak Maya. Kalau aku pribadi, aku karena ngeliat perjuangan orang tua dulu juga. Jadi orang tua aku tuh dulu nggak bisa hidup kayak aku sekarang yang cukup enak saat aku mau sekolah, aku tinggal sekolah, saat aku butuh les. Kalaupun aku butuh les, aku nggak ada les mata pelajaran yang kayak IPA atau matematika dan sejenisnya, tapi aku les bahasa Inggris karena itu yang nggak bisa aku tanyakan ke orang tua. Ya, jadi pas aku pengen les bahasa Inggris, orang tua aku bisa bayarin. Ya, orang tua aku dulu nggak kayak gitu, nggak punya kesempatan seperti yang aku punya. Aku ngeliat kayak orang tua aku aja dulu yang nggak punya semuanya, tapi bisa kok berusaha keras untuk hidupnya, dan paling nggak untuk nanti anak-anaknya gitu. Jadi orang tua aku tuh selalu nanamin ke aku, kamu belajar, bekerja itu bukan buat mama papa, kamu belajar bekerja itu buat diri kamu sendiri. Kamu nggak harus kerja keras supaya kaya raya, tapi paling nggak kamu bisa bekerja keras supaya kamu tercukupi kebutuhan. Sehingga kalau nanti mama papa nggak ada, mama papa nggak perlu khawatir lagi kalau kamu nggak bisa hidup di dunia ini tanpa mama dan papa. Itu sih yang sering banget ditanamin, kayak apapun yang kamu lakukan itu buat kamu, bukan buat mama papa gitu. Jadi kan ada beberapa situasi yang anaknya itu dituntut untuk seperti ini, itu tuntutan dari orang tuanya, entah supaya orang tuanya bisa nyebut keluar atau mungkin supaya ada kebanggaan tersendiri, aku nggak tahu. Tapi kalau orang tua aku bukan demi kebanggaannya orang tua aku gitu. Apapun yang aku capai ya emang buat diri aku pribadi. Terus yang terakhir yang selalu diingatkan emang kamu belajar itu buat diri kamu bekerja itu buat diri kamu, mama papa nggak bisa ngasih apa-apa. Dan kalaupun mama papa nih sayang sama kamu, terus menghidupi kamu sampai nanti, kamu mau hidup sama orang tua sampai kapan? Nggak ada yang tahu umur mama sama papa itu sampai berapa gitu untuk hidup dan membiayai kamu, katanya kan. Jadi dari situ sih aku bener-bener terus apa ya, kayak dulu aku juga suka sih main-main atau suka kayak pengen apa gitu minta gitu, walaupun pada akhirnya orang tuaku nggak yang nurutin juga sih, cuman ya itulah yang diingetin orang tuaku, lebih ke arah apapun yang kamu usahakan itu buat diri kamu sendiri, bukan buat siapa-siapa. Jadi berusahalah buat diri kamu, seperti itu sih yang bikin aku tuh terus belajar dan berusaha, bukan karena supaya papa mama aku bangga ya, walaupun itu impact-nya mungkin, tapi lebih ke arah aku berusaha buat memajukan diri aku sendiri, bukan buat orang lain, kayak gitu. Semoga membantu. Oke, jadi udah ya 3 pertanyaan sepertinya cukup. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini, bahwa pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dan budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi.
Sedangkan sikap terhadap pendidikan dan kebudayaan yang bisa kita terapkan antara lain mencintai budaya sendiri, tidak apatis terhadap kebudayaan sekitar, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Kak Maya Nabila. Saya sebagai moderator izin pamit. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam kata-kata yang saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke MC, Kak Lutfa. Silakan. Baik, terima kasih Kak Yunika. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak dari acara awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutupnya, mari kita berfoto bersama. Silahkan on cam. Ayo teman-teman, kameranya bisa dinyalakan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semua. Sama-sama. Baik, terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beteki. Kak Maya Tarik senang. Kasih semua. Ya, betul ya. Soalnya ya. Soalnya lah. Kalau tidak ada lagi. Tinggal webinarnya. Kok
Kalian nunggu apa sih? Bagus, bagus.